2020 dunia dan bagaimana merencanakan aksi selanjutnya. Pada kesempatan siang ini saya ingin menyapa para pembicara pada hari ini, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang pada kesempatan ini diwakili oleh staf ahli bidang sinergi ekonomi dan pembiayaan, Ibu Winnie Amalia Dininggar Widyasanti. Selamat siang, Bu. Kemudian Pak Christoph Bahwe, UNDP Indonesia Resident Representative. Selanjutnya adalah Pak Giom Lafortune, beliau adalah SDG Index Manager Sustainable Development Solution Network, SDSN. Juga hadir pada kesempatan ini Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Kecuk Soeharyanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Susi. Sudah hadir. Ya. Juga hadir Ibu Maria Lauranti, Ibu Maria dari Country Director Oxfam Indonesia. Mudah-mudahan sudah hadir. Ya, selamat siang. Selanjutnya, ya, selamat siang Bu Maria. Selanjutnya adalah Ibu Juliati Anse Sopakua, Bu Ansye, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah SDG Advisor UNDP sekaligus Director SDG Academy Indonesia. Selamat siang Bu Ansye. Juga hadir Pak Sihol. Ibu sekalian, selamat siang semua. Ya. Juga hadir Pak Sihol P. Aritonang. Beliau adalah Chairman of Indonesia Business Council for Sustainable Development dan sekaligus juga Presiden Director PT RAP April Group. Selamat siang, Pak. Selamat siang, very good afternoon to all of you. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar ini. Selamat siang juga saya sampaikan kepada para peserta, baik yang hadir dalam aplikasi Zoom atau mengikuti melalui streaming di YouTube SDG Academy Indonesia. Informasi dari UNDP, pendaftar acara hari ini sebetulnya ada sebanyak 2040. Nah, sayangnya karena Zoom hanya menampung maksimum kurang sekitar 500, hari ini yang sudah masuk di Zoom sekitar ada 525 peserta. Dan yang melalui YouTube sudah ada sekitar 230-an. Luar biasa ya. Kami juga mengundang peserta lainnya untuk mengikuti melalui streaming tentunya ya, yang masih tidak bisa masuk melalui Zoom ini. Dan linknya dapat dilihat pada kolom chat. Mungkin teman-teman yang sudah hadir saat ini melalui Zoom bisa membagikannya ke teman-teman yang lain yang tidak bisa masuk di Zoom. Baik hadirin sekalian, menjadi kehormatan bagi saya, Suziana, Director SDG Center UNPAD, untuk menjadi moderator webinar SDG Academy hari ini. Ini adalah kegiatan SDG Academy yang kedua yang merupakan rangkaian kegiatan terkait SDG Academy. Dan kebetulan hari ini dilakukan dengan kerjasama bersama-sama dengan Bappenas, kemudian Tanpa Foundation, dan juga SDSN Indonesia tentunya, dan UNDP. Perlu diketahui bahwa SDG Academy adalah program dari UNDP, Bappenas, dan juga Tanoto Foundation yang telah di-launching pada tanggal 8 Oktober 2019 yang lalu, bersamaan dengan Konferensi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, agenda kita hari ini diharapkan akan berakhir pada pukul 3 sore, tapi saya rasa pasti akan lebih dari itu ya, kalau nanti tergantung dari bagaimana kita diskusi. Hari ini kita akan mulai dengan sambutan dari Pak Menteri Bappenas yang akan disampaikan oleh Bu Winnie, ya, dan juga sambutan atau pengantar dari Christoph Bahwe dari UNDP Indonesia Resident Representative. Kemudian kita akan lanjutkan dengan presentasi mengenai SDGs UN report dari Pak Giom Lafortune, ya. Ini yang kita tunggu-tunggu tentunya karena kita ingin tahu lebih jauh mengenai report ini. Beliau juga adalah SDG Index Manager dari SDSN. Dan kita nanti akan lanjutkan dengan pembahasan. Ya, dalam pembahasan ini kita akan bisa mendapat masukan dari 4 narasumber kita yang tentunya kompeten ya dalam bidangnya, yaitu Pak Kecuk, tadi sudah saya sampaikan juga, Bu Ansye, kemudian Pak Sihol, dan Ibu Maria Lauranti. Selanjutnya nanti kita akan sampai pada sesi tanya jawab, dan juga akan ada penjelasan mengenai SDG Academy yang akan disampaikan oleh Ibu Ansye. Sekali lagi saya sampaikan informasi bahwa sesi ini juga akan disiarkan secara langsung melalui YouTube SDG Academy Indonesia. Linknya dapat dilihat pada kolom chat, ya, dan mudah-mudahan dapat dibagikan oleh teman-teman yang sudah masuk di Zoom. Selain itu juga mungkin perlu diketahui oleh seluruh peserta, ya, baik di Zoom maupun di YouTube, bahwa Bapak dan Ibu sekalian bisa memperoleh e-certificate, ya. Namun
tentunya ada syaratnya karena harus mengisi dulu post-test. Banyak yang nanya juga nih Bu Ansyu, kenapa harus ngisi post-test katanya gitu ya. Dan harus meraih nilai minimal 70 katanya gitu ya. Link untuk post-test akan disampaikan pada sesi saat sesi berlangsung pada kolom chat di Zoom ya, dan juga pada streaming YouTube ya. Kemudian untuk sesi Q&A, pertanyaan dari peserta dapat disampaikan melalui kolom Q&A di Zoom ataupun di kolom komentar di YouTube ya. Karena waktunya memang terbatas, pertanyaan nanti akan dipilih oleh tim dari panitia ya, nanti akan saya bacakan. Kemudian mengenai materi, biasanya ini banyak yang nanya juga nih, materi PPT dari pembicara, nanti mungkin kalau ada beberapa PPT yang dalam bahasa Inggris juga nanti akan dibantu oleh teman-teman katanya dari SDSN ya, untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia juga supaya cakupannya bisa lebih luas ya. Akan dikirim melalui email dalam beberapa hari, termasuk acara ini akan direkam dan diupload di YouTube ya tentunya, yang linknya juga nanti akan dibagikan. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, SDSN, Bertelsmann Stiftung dan juga Cambridge University Press ya telah merilis laporan SDG Report 2020. Yang di dalamnya sudah memasukkan indeks dan dashboard seluruh negara di dunia, lengkap dengan analisis dampak dari pandemi COVID-19. Nah, dari indeks yang dirilis tersebut, Indonesia ternyata menduduki ranking ke-101 dari 166 negara. Ya. Tahun ini naik 1 peringkat sebetulnya, dari tahun sebelumnya 102. Sayangnya untuk wilayah ASEAN, kita berada di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan kita berada di atas Myanmar dan Kamboja. Ya. Kalau dipikir-pikir sih tentunya sebetulnya bukan berarti bahwa Indonesia kurang berusaha ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Karena kalau sejauh yang kita ketahui, sebetulnya upaya-upaya telah dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Nanti mungkin Bu ini bisa bercerita lebih lanjut ya. Kita udah punya peraturan Presiden nomor 59 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs. Rencana aksi juga udah ada, roadmap juga udah ada. Pendanaan bahkan sekarang juga melalui Indonesian Financing Hub gitu ya. Kemudian monitoring melalui SDGs dashboard juga sudah ada, dan juga yang paling penting tentu pelibatan semua pemangku kepentingan sudah dilakukan. Namun di sisi lain juga tentunya kita juga paham bahwa Indonesia ini negara yang besar gitu ya, dengan kompleksitas yang juga luar biasa. Tentunya pencapaian target SDGs memiliki tantangan tersendiri, termasuk pendataan dan pelaporannya. Ditambah dengan adanya pandemik COVID-19, wah tentunya tantangan yang kita hadapi akan semakin besar gitu ya. Jadi melalui diskusi ini kita akan mendapatkan informasi bagaimana SDSN mengukur SDG Index dan dashboard ya, serta bagaimana kita melihat hasil capaian Indonesia dari kacamata pemangku kepentingan yang hadir pada hari ini sebagai narasumber. Kemudian kita juga lihat bagaimana sebetulnya impact-nya terhadap capaian SDGs kita di tahun 2030, dan akhirnya bagaimana kita dapat menindaklanjuti hasil evaluasi ini untuk perbaikan capaian ke depan tentunya. Nah, sebagai pengantar awal, saya persilahkan Menteri PPN Bappenas yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ini untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Bu Ini. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Pertama-tama saya ingin menyapa Pak Kecuk Suharyanto. Selamat siang Pak Kecuk. Senang sekali Pak Kecuk bisa hadir dalam acara ini. Bu Susi dan juga Pak Christoph. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas karena sedianya beliau ingin hadir dalam acara ini, tetapi karena ada agenda yang bersamaan, beliau tidak bisa untuk hadir dan meminta kami untuk mewakili beliau. Untuk itu kami mohon perkenan membacakan kata sambutan beliau dalam siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat bersilaturahmi pada acara webinar 2.0 SDGs Academy, dan tentunya temanya ini sangat relevan dengan apa yang baru saja dirilis, yaitu bagaimana Indonesia dalam peringkat SDGs Index 2020 dan bagaimana merencanakan aksi selanjutnya, sehingga kita tentunya berharap bahwa peringkat kita bisa selalu menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pada tahun 2020, Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disebut dengan RPJMN 2020 sampai 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020. Dalam dokumen RPJMN ini, kami telah memastikan bahwa dari 17 goal SDGs itu telah tertuang dan terintegrasikan ke dalam 7 agenda pembangunan, di mana 124 target SDGs telah diarusutamakan melalui indikator-indikator pembangunan Indonesia yang betul-betul tercatat dan tertuang di dalam dokumen RPJMN tersebut. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam konteks proses perencanaan, SDGs Indonesia telah berhasil diarusutamakan secara komprehensif dan konsisten ke dalam dokumen perencanaan baik dalam jangka menengah maupun tahunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Tetapi satu hal yang penting untuk menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana kita secara bersama-sama dapat mengawal implementasi dari rencana-rencana dalam dokumen perencanaan itu, sehingga implementasi SDGs dapat dilakukan secara konsisten dan selaras dengan apa yang telah kita rencanakan bersama. SDSN Index kembali diluncurkan untuk melaporkan peringkat berbagai negara dalam pencapaian SDGs-nya. Pelajaran penting yang perlu kita petik dari SDSN Index adalah bukan peringkatnya, tetapi bagaimana Indonesia dapat mengawal perencanaan SDGs yang sudah baik ini, tetapi untuk dapat diimplementasikan secara nyata dan secara konkret sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Bila kita berbincang atau berbicara tentang SDGs di Indonesia, maka pencapaian SDGs itu sendiri juga meliputi capaian dari pelaksanaannya pada tingkat daerah. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada SDGs Center Universitas Padjadjaran yang telah memprakarsai penelitian mengenai pencapaian SDGs di tingkat daerah dengan hasil pemetaan kesiapan daerah dari tiap tujuan SDGs, sehingga ini nantinya dan saat ini pun telah menjadi basis perumusan kebijakan di daerah dalam rangka merencanakan dan merumuskan implementasi untuk kita mencapai SDGs bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, dampak COVID-19 tentunya sangat besar dan tidak bisa kita hindari. IMF pada World Economic Outlook di bulan Juni 2020 telah menghitung estimasi dampak COVID-19 dan Indonesia diperkirakan tumbuh minus 0,3% pada tahun 2020. Kemudian kalau kita lanjutkan, pandemi COVID-19 ini juga menuntut pemerintah untuk segera melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap arah maupun sasaran dari pembangunan nasional baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Untuk tahun 2021, target pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 4,5 sampai 5,5%. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan sebesar 9,2 sampai 9,7%, dan tingkat pengangguran pada tahun 2021 ditargetkan menjadi 7,7 sampai 9,1% dengan upaya penciptaan kesempatan kerja pada tahun 2021 sebesar 2,3 sampai 2,8 juta orang. Sementara itu, tema rencana kerja pemerintah untuk tahun 2021 juga telah kami sesuaikan dan kami adjust untuk bisa betul-betul merespon dari COVID-19 pandemik ini. Sehingga tema rencana kerja pemerintah kita sekarang ini di tahun 2021 menjadi fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan 4 fokus pemulihan ekonomi, yaitu 1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi termasuk penguatan sistem ketahanan pangan. Kedua adalah reformasi sistem kesehatan nasional termasuk penguatan Germas, health security dan sumber daya. Ketiga adalah reformasi sistem perlindungan sosial, dan yang keempat adalah reformasi sistem ketahanan bencana. Pandemik ini membuat kita sadar
bahwa inilah kesempatan kita untuk dapat build back better. Artinya melanjutkan agenda pembangunan kita dengan strategi yang lebih baik dan memperhatikan integrasi dari dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Pemulihan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan pembangunan rendah karbon yang juga telah diharusutamakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, suksesnya pencapaian pelaksanaan SDGs tentunya akan sangat terkait erat dengan pembiayaan. Dengan adanya pandemik ini, diperkirakan gap pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian SDGs akan semakin besar. Untuk mengatasi masalah ini, sejak akhir tahun 2018, kami, Kementerian PPN Bappenas, sudah meluncurkan SDGs Financing Hub yang operasionalisasinya diperkirakan akan bisa mulai pada akhir tahun 2020. SDGs Financing Hub ini adalah sebuah platform berbagai bentuk inovasi pembiayaan seperti blended finance maupun KPBU sehingga dapat berkontribusi pada pelaksanaan SDGs di Indonesia. SDGs Financing Hub ini juga akan menjadi platform kolaborasi pembiayaan seluruh pemangku kepentingan SDGs. Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak non-pemerintah. Pada akhirnya, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, dampaknya serta agenda pembangunan nasional daerah, kata kuncinya adalah kita harus melakukan kerjasama dan kolaborasi. SDGs dapat dijadikan basis sebagai kerangka kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah dan pihak non-pemerintah, juga dengan berbagai mitra pembangunan baik di internasional maupun domestik untuk mengatasi gap pembiayaan pencapaian SDGs maupun kita melaksanakan strategi pemulihan pandemi dengan tujuan untuk membangun dengan yang lebih baik atau yang disebut dengan build back better. Demikian disampaikan kata pengantar dari Pak Menteri PPN Bappenas. Tentunya kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas terselenggaranya acara ini. Mohon maaf jika ada yang masih kurang dan tentunya semoga kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik dan mencapai target-target SDGs di tahun 2030 sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bu Winnie. Salah satu poin yang saya barangkali bisa tangkap, kita rasanya mungkin jangan hanya terpaku pada hasil ranking ya gitu Bu Winnie ya. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kebijakan yang ada bisa berdampak pada masyarakat. Itu tadi poin dan juga ada beberapa poin lain terkait kerjasama dan juga bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Baik, kalau bisa Bu ini masih tetap stay ya supaya nanti bisa kita juga ikuti sesi diskusinya. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan pengantar dari Pak Christophe Bahwe, UNDP Indonesia Resident Representative. Silakan Pak Christophe. Terima kasih Bu Susi. Selamat siang yang terhormat Bapak Menteri Bappenas yang diwakili oleh Ibu Winnie, staf ahli, Bapak Guillaume Lafortune dari SDSN dan Bapak Ibu penanggap, moderator, serta semua peserta. Dan saya merasa memang senang bahwa ada ratusan bahkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia yang ikut webinar kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengar tentang hasil laporan SDSN Index 2020 yang mana akan membantu kita memahami tentang kemajuan Indonesia dalam mencapai SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga memahami kekurangan yang mungkin masih ada. Sayangnya diskusi kita hari ini masih terjadi di negara COVID-19 dan Bapak Ibu sekalian mungkin ingat beberapa minggu yang lalu UNDP telah mengumumkan akibat dari pandemi yaitu pembangunan manusia global mundur. Untuk pertama kali
dalam 30 tahun. Artinya banyak hal yang telah dicapai hilang dan kami memang khawatir bahwa virus corona akan terus berdampak parah terhadap SDGs. Saya akan berbagi beberapa slide untuk menjelaskan lebih lanjut. Begitu ya. Jadi kalau lihat secara lebih rinci gambar begitu dan saya hanya akan menjelaskan beberapa tujuan. Goal 1 terancam. Bertambah 400 juta orang miskin di dunia selama COVID-19 dan kemiskinan di Indonesia yang telah turun sampai 9,6% akan naik lagi. Ini pasti. Goal tujuan nomor 5 juga terdampak secara bertahap kesetaraan gender karena keluarga dengan kepala keluarga perempuan adalah yang paling rentan dan apalagi semua data menunjukkan bahwa sayangnya sejumlah kasus kekerasan berbasis gender naik pada saat lockdown di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kalau kita lihat goal tentang pekerjaan, dengan nyata ada dampak yang sangat parah di dunia. Diperkirakan bahwa ada 200 juta orang telah kehilangan pekerjaan dan di Indonesia kira-kira mungkin 3 juta orang yang tidak punya pekerjaan lagi. Jadi harus pengembalian pekerjaan yang hilang dan juga mungkin menciptakan pekerjaan baru. Dan kami menyadari bahwa juga goal tujuan tentang lingkungan hidup nomor 13 tentang iklim atau nomor 14 tentang laut juga terdampak. Misalnya sampah COVID-19 medical waste naik secara sangat signifikan dan ini bisa mencemari lingkungan hidup. Apalagi pilihan yang sangat penting untuk masa depan adalah apakah kita akan pilihan black recovery, pemulihan yang kotor, atau pemulihan hijau dengan karbon rendah. Ini pilihan yang sangat penting karena ini akan terdampak SDGs. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan nyata dampak COVID-19 terhadap SDG sangatlah signifikan. Pertanyaan sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab dan untuk mengatasi kemunduran yang sekarang terlihat. Satu adalah pasti memperkuat komitmen politik dan aksi konkret untuk pembangunan berkelanjutan dan untuk membawa SDG ke jalur semula dan juga mempercepat kemajuan. Kedua, sangat penting adalah membutuhkan penguatan kerjasama dan solidaritas internasional. Harus meningkat kerjasama dan solidaritas internasional yang sekarang terancam, tetapi kerjasama internasional adalah satu-satunya cara untuk dunia bisa mengatasi tantangan global yang sekarang ada. Dan ketiga adalah mendorong inovasi dalam penggunaan data karena perubahan terjadi secara sangat cepat. Jadi kita perlu real-time data dan juga menggunakan big data. Nah, sekarang sebagai contoh kerjasama internasional, saya akan bercerita sedikit tentang UNDP. UNDP mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk respon ke COVID-19. Dalam hal kesehatan, misalnya UNDP telah memberikan 500.000 masker, juga ventilator, tapi juga dalam hal recovery sosial dan ekonomi, Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri ada laporan UNDP penelitian tentang dampak COVID terhadap pengusaha muda Indonesia. Dan juga data dan inovasi. Misalnya untuk menggunakan teknologi digital untuk cash forward di pedesaan. Memang ada potensial sangat kuat
dari teknologi digital untuk Indonesia. Dan selain itu, selain bantuan yang ada sekarang yang sudah sangat ada pemulihan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mencapai SDGs. Dan UNDP menekankan 4 hal yang sangat penting. Pertama adalah governance. Dan kami bekerja sama dengan pemerintah mengenai satu inisiatif Next Generation Governance antara UNDP dan pemerintah Indonesia dan negara-negara yang lain. Kedua, perlindungan sosial. Reformasi perlindungan sosial sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat. Ketiga, green economy. Ibu Winnie baru menyampaikan tentang ekonomi rendah di Indonesia, sangat penting. Dan ketiga, keempat adalah disrupsi digital untuk build back better yang adalah tujuan kita. Dibutuhkan juga pembiayaan inovatif, Islamic finance, blended finance, green bonds yang didukung oleh UNDP di Indonesia dengan pemerintah. Dan hari ini kita harus terus melanjutkan berbagai pengetahuan, knowledge sharing melalui SDG Academy Indonesia yang adalah platform yang didukung oleh UNDP, Bappenas dan Tanoto Foundation, platform sangat aktif yang mengadakan acara kita hari ini. Platform sangat penting untuk pembelajaran dan untuk peningkatan kapasitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun virus corona berdampak, saya pikir pencapaian SDGs di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia semakin penting untuk melindungi masyarakat dan untuk membangun masa depan yang aman. Dan saya berharap diskusi kita hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang dan tetap sehat. Baik, terima kasih Pak Christoph. Kita sudah sama-sama dengarkan tadi Pak Christoph menggarisbawahi pentingnya political leadership dan juga policy environment ya, serta kapasitas data dan statistik yang kuat. Dan beliau juga tadi sedikit menyinggung mengenai bagaimana COVID-19 berdampak terhadap SDGs dan pentingnya green economy, kemudian juga pembiayaan inovasi dan platform lain yang bisa menunjang tercapainya target-target SDGs kita tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita sangat ingin mendapatkan informasi evaluasi SDSN terkait pencapaian SDGs negara-negara di dunia termasuk Indonesia melalui SDG Index dan dashboard-nya langsung dari sumbernya. Untuk itu kami telah mengundang Pak Guillaume Lafortune, ya. Beliau ini adalah SDGs Index Manager pada Sustainable Development Solution Network (SDSN). Beliau juga mengkoordinasikan penyusunan Indeks SDGs 2020 yang dikembangkan bersama-sama SDSN dan The Bertelsmann Stiftung di bawah supervisi Jeffrey Sah. Pak Guillaume, thank you very much for joining this webinar. I know that you have a very busy schedule at the moment, so we really appreciate it. Today, Pak Guillaume is accompanied by his colleague, Pak Vin Will. Welcome to the webinar, and thank you very much for joining the event. Pak Guillaume, we have seen the report and appreciate the SDG Index 2020 produced by the SDSN, as this has become a reference for many countries in the world. Reflecting from that, Indonesia indeed, want to be good in any rank or any report produced by any organization. And we think that we have done quite a bit in terms of all of the elements, although still not perfect, of course, yeah. So therefore, we want to make sure that all the works can be captured in a way that we will show good performance. We understand that the report has a specific methodology, and we want to know more about it. Well, because, only if we understand the methodology and the nuance of the report, we can pay better attention to all the important elements. So Guillaume, we expect to understand more about the report, its methodology, and to receive more insight on how to have better outcome and better rank in the future. Ultimately, we would like you to discuss also based on your analysis, the position of Indonesia in the 2020 SDG Index. What do you think the biggest challenge that Indonesia is facing, and how to transform the country for the betterment of SDG achievement and index, especially when we also have to face COVID-19 pandemic.
And last but not least, what is your suggestion and insight given your methodology so that it can capture our effort better? So Guillaume, you have 15 to 20 minutes to talk and no time is yours. Thank you very much. Let me share my screen already. So thank you very much, Susie. Thank you very much to the Indonesia SDG Academy also for organizing such an important event. Let me just see if my screen can be shared here. Can you see my screen? Can you see my screen, Susie, or? Yeah. Yeah, okay, hold on. I'm just trying to. Okay, I'm gonna use this. I'm having a little bit of issues going through my slides, but I think I shared it with the organizers. Maybe someone can upload my slide and maybe I can just ask for going next. Anyways, I will start. Can someone help, please? Let me see. Saya kalau bisa di-share-nya dari panitia aja, PPT-nya. Sorry about this. I think I shared my slide with you, Sia, just to make sure that the slides go. But if anything, I can start. I mean, as I was saying, thank you very much for this event. Thank you also to Bappenas, to UNDP. My name is Guillaume Lafortune. I'm a senior economist in the SDSN. I lead the work on SDG statistics and SDG monitoring. What I wanted to do today is three main things. One is to walk you through some of the global findings of the Sustainable Development Report, which was released on June 30th, and which focused obviously this year's on the SDGs and COVID-19. I also want to highlight some of the key results for Indonesia and for countries in the Asia Pacific region, and share some thoughts on the future of the SDGs and priorities in terms of data and disaggregation and timeliness. And some of these points echo very nicely some of the points that were raised earlier by Winnie from Bappenas and Christophe also from UNDP. I will have to leave shortly after my intervention today, but my colleague Finn Wong will be here and will be able to answer any questions you might have after this intervention. Thank you very much for uploading the slides, and sorry for this technical glitch. So let's move to the next slide. So just a few words about the SDSN. We are a global network which was launched in 2012 to support the implementation of the SDGs and the climate agenda. We operate under the auspices of the UN Secretary General. And we have three core priorities. We're a policy analyst and support organization. We're also a global network of knowledge institutions and universities with more than 1,000 members. And we're also providing training on the SDGs through a program which is also called the SDG Academy. And so what I'm going to speak about today, and that's the next slide, is the series of monitoring tools that we have been doing since 2016 to track the performance of countries on the Sustainable Development Goals. And so we started with a global report, then we've done regional assessments. So we've done reports specifically for Africa, Europe, Arab region, and other regions, to localize a bit more some of the discussion, but also to leverage additional data sources that might not be available at the global level. And then we also do subnational work, because obviously the SDGs won't be achieved without the involvement of local policymakers and local communities. And so that's the next slides. A quick word on the methods, because you asked for it, Winnie. So
What we do in these reports is that we calculate distances to invariant sustainable development targets. And so we select a range of indicators, about 100, to track the 17 sustainable development goals. And for each indicators, we identified a threshold to be achieved for each of the indicators. Some are based on what's available in the SDGs, but some are also based on other science targets that we can identify, expert judgment. And we also rely on top performers when we cannot use those other criteria. So our decision tree is available in our report in all of our methodology sections. We include both official statistics, but also non-official data, because we feel that non-official data can help bridge some of the data gap right now in official statistics. We incorporate new indicators as they become available. Obviously, the SDGs are creating lots of momentum around data and statistics, and so there's new evidence that become available, which means that from one report to another, the results are not completely comparable. And we aggregate across all 17 SDGs, and we have a strong emphasis on accessibility and communication. So when we had to take decision between different methodologies, if the simplest methodology was yielding relatively similar results as a more complex approach, we tend to retain the one that is the easiest to understand. And so there's more information that's available. I don't want to spend too much time on the methods, but all of this is available in many documents. So we have published the methodology in Nature, so it has been peer reviewed. We have a detailed methodology paper on our website, and we have also taken the step to be audited independently by the European Commission Joint Research Center in 2019. So let me now move to the results. And so, as I mentioned, I want to do three things: speak about the global findings, focus on Indonesia, and then just a few thoughts about data and statistics moving forward. So on the SDR 2020, there were 6 key findings for the report this year. The first one is that the highest priority for every government must remain the suppression of the pandemic, and that there can be no economic recovery while the pandemic is raging. So in other words, public health probably becomes the most important tool right now for sound macroeconomic policies. And I think this finding really echoes what was said by the OECD, but also the IMF, which was quoted earlier when they launched their respective economic projections in June, when they argued that on one hand, uncertainty on the health side is clouding the forecasts, but also that the countries that are best able to contain the virus might be also to restart earlier in the absence of a treatment or a vaccine. The second finding is that COVID-19 had short-term negative impact on most SDGs, and that these impacts are amplified for the most vulnerable groups. And here by vulnerable, I'm speaking about within country vulnerable groups, but also vulnerable countries, low-income countries and developing countries. The SDGs and our framework, which is the 6 SDG transformations, which I will show in a second, can help build back better, greener, fairer, and more resilient. So we will continue to push in SDSN to make sure that the SDGs remain the roadmap to inform the recovery. The fourth finding is that countries in Asia Pacific have progressed most on the SDGs since 2015. So we have calculated retroactively the SDG index score, and we see that the countries in the Asia Pacific have progressed most. And some of those countries also responded more effectively so far to the COVID-19 outbreak. And I'm thinking of countries like South Korea, Taiwan, or Vietnam, for instance, which have been able to address the health consequence of COVID, but also some of the economic consequences as well. And so we have published a COVID-19 index just for OECD countries, which looked at the early response effectiveness of countries, and this is available in the report. The fifth finding is that rich countries generate negative spillovers that undermine the ability of other countries to achieve the goal through trade and unsustainable consumption. And finally, that we need more global partnership and collaboration. And in the report, we identify 5 key measures priority for global cooperation.
So I'm going to walk quickly through some of these slides, some of the visuals, but I invite you to take a closer look inside the report. So this is the mapping that we have done, trying to look at which SDGs in the short run will be affected most negatively. And we see that none of them will be effective in the short run positively. We see that obviously the impact are very tangible on health and on some of the socioeconomic goals. But we see also mixed or moderately negative impacts on some of the education goals, gender equality, sustainable cities, communities, and SDG 9 as well on industry, innovation, and infrastructure. And finally, when it comes to some of the environmental and biodiversity goals, here we see the impact as being unclear. Yes, there has been short-term gains due to the reduction in output and global output on pollution, CO2 emissions, but we see these numbers picking up very fast. And there's also a pressure during this recovery to loosen up and slow down the implementation of key biodiversity and environmental conventions. So for these reasons, we considered for SDG 12 to 15 that the impact is unclear. Next slide. We have presented in Nature a 6 SDG transformations framework also that was published in 2019, and we're using it to say that this can lead, or this can inform an investment-led recovery to build back better. And so what we argue is that this type of crisis requires extensive government support and counter-cyclical policies to limit impacts on livelihoods and avoid widespread bankruptcy. So not providing support is actually will just create a more prolonged crisis. And so it gives the opportunity for governments to guide the recovery through investments for a more green, fair, and resilient society. And the reason why investment is key is that it seems like aggregate demand, income, and international trade will remain highly disrupted in the coming months. And so investment will be one of the main sources of growth moving forward. So we present these 6 transformations, which obviously needs to be adapted from countries, depending on countries and the context, but we feel that this is a good roadmap for informing the recovery. Next slide. What we mention also is that before COVID, there was good progress happening on the Sustainable Development Goals in all the regions. So here what you see is a calculation of the SDG index calculated retroactively. And we see that all the regions on average had made progress since 2015 on the Sustainable Development Goals. And so there was a positive trend happening. Obviously, COVID-19 is a setback, but it should not put us off track in the medium and longer run to achieve the Sustainable Development Goals. And so the next slide shows you the same, a little bit the same finding, but taking a longer time span since 2010. And what is key here also, especially in the context of Indonesia, is to see how East and South Asia is the region that really make a significant breakthrough. So yes, since 2015, but actually also since 2010 during the MDG period as well, we really see this region as being the one that has progressed the most on the Sustainable Development Goals. And when we look by income level, we also see some degree of convergence with low income and lower middle income countries progressing faster than what's happening in high income countries, although the gap remains important. In the report, we discuss which goals and which country are progressing fastest, obviously. So I won't enter into the details here, but this is all discussed in the report. Let me jump into some of the results for Indonesia now. And so, as it was mentioned previously, Indonesia ranks at the 101 position this year. If I compare, I just looked before this presentation to the situation in 2019, Indonesia progressed this year, even though it's not fully comparable. And so in this year's SDG index, 3 Nordic countries are at the top, but even those countries at the top face significant challenges in achieving some of the SDGs. And so here what you see on the slide is the top 3 countries and then countries in the Asia Pacific and Indonesia over here. The ranking is really an entry point, and I think it should be used to enter into the more detailed results which we provide in the report and which are in the next slides for the dashboard, but also the specific indicators. So we present the results for all the indicators. And so this is the results for this year's dashboard, where what we see is that
on one hand, there's challenges that remain, but there's also rapid progress happening on many of the sustainable development goals in Indonesia, right? So in terms of the challenges, obviously there's still issues related to malnutrition and health covered under SDG 2 and 3 here, water treatment, sanitation, infrastructure and inequalities under SDG 9 and 10, but also biodiversity and deforestation under SDG 15. But we do see very rapid progress happening on SDG 1 related to no poverty, SDG 6 and SDG 8 on economic growth and decent work. Next slide. And so one point I wanted to emphasize also here is really the crucial role of the G20. When we do this report, our indicators are denominated on a per capita basis, right? So it's per person. This is to make obviously our results comparable across geographies. But we have also done the exercise of looking in absolute terms, the absolute performance gaps, right? So taking into account all the people that live under poverty, for instance, let's say in India, for instance, what is the share out of all the people in poverty represented by Indian people? And then we estimate by how much closer the world would get to the SDG target if all Indian people were to achieve the SDG target on extreme poverty. And then we have a methodology to aggregate these results at the goal level, which is the percentage that you see here. This percentage represents how much the world gets closer to achieving the SDGs if a country achieves SDG 1, SDG 2, and the other SDGs. So it's a different perspective, it's in absolute terms. And the reason why I was mentioning India and extreme poverty is that we see that if all Indian people achieve the SDG 1 and extreme poverty, the world gets 22% closer to achieving SDG 1, because obviously India is a very populated country. But to a lower extent, obviously, Indonesia is also absolutely key, considering how the number of people that live in Indonesia. But more broadly speaking, the G20 countries are actually crucial. And we see here, when we do the total here, that for many SDGs, in absolute terms, if G20 countries were to achieve the SDG targets, the world would get more than 50% closer to achieving the SDGs for all people on the planet. That's extremely significant. And so for this reason, the leadership from the G20 is absolutely crucial, and Indonesia being a member of the G20, obviously, it's absolutely crucial to make significant breakthroughs on the SDGs. These will be my closing remarks. I just want to emphasize the remarkable support and the efforts that have been done for the SDGs in Indonesia since their adoption. And I think the fact that the country has already released 2 voluntary national reviews is just a sign of all the efforts that are being done by the government. A point which I think is important is that despite some critics and editorials that were made recently, the SDGs remain relevant, needed, and achievable, right? So relevant because we still believe they cover the right set of issues, right? Poverty, hunger, but also global health security. SDG 3.D calls all countries to strengthen early risk mechanisms and their preparedness to face global health security issues. They are needed because they provide a useful roadmap to build back better. And they are achievable because, as various serious reports have shown, there's no technical or operational barriers in achieving them, and they are also affordable. So we costed in 2019, and the IMF has also done the exercise, it's about 2% of global output per year, right? And so I think the support that Indonesia is giving to this agenda is tremendous. Both in terms of obviously the high level, the repeated leadership, the reporting also with 2 VNRs, how it's been integrating into planning and strategies, the monitoring work with this data platform that was launched last year, and also on the financing, right? So in the leadership in costing the SDGs, but also calling for diverse resource mobilization, including philanthropy and other non-state funding for the SDGs. Looking ahead, I just want to mention 2 points, and some of these points were raised in earlier presentations related to SDG data work. So I think one important aspect is the role of districts and communities and to localize this SDG agenda. So as I mentioned, having one
data point per country is not sufficient. And that's what I've been focusing on in my presentation today. But obviously, depending on the regions and the territories, there might be different situations, different SDG situations, but also in the COVID-19 context, we do see the need for more territorial specific approaches. And so we've been tracking the implementation of the SDGs at the subnational level for many countries, including the US, Italy, Spain, European cities. We're launching a report for Bolivia very soon. This is something we haven't done in Indonesia, but I think this is something that is absolutely crucial in order to localize the SDGs and really mobilize local actors around this agenda. And then a final point, and this echoes the point made by Christophe Bayret before on the need for timely and real-time data. What I've presented today, the SDG index results, that's the next slide, are pre-COVID-19 due to the time lags and in international data reporting, right? So our data in the SDG index, pretty much they have 2 to 3 years timeline. And this is a point also to what you were saying, Winnie, Susie, before, right before my presentation, which is that a government might be doing a lot of strategies and have adopted very ambitious plans. This might not be reflected automatically in the present year edition of the SDG index because there's 2 to 3 years time lag. So for this reason, we're doing more and more policy trackers where we try to look in real time, looking at the 6 transformations, what are the efforts being done by governments, and we have a section on that in the report. But we're also trying to strengthen the availability of timely and real-time data for the SDGs. And so there's a platform that was launched during the high-level political forum earlier today, and this was done by my colleague at the Thematic Research Network on Data and Statistics, where they've tried for key SDG metrics to provide the best available real-time estimate for key SDG statistics. And that's absolutely crucial to make government and the entire global community accountable on a real-time basis for certain key SDG metrics. I will stop here. I think I've exceeded my time anyways. Thank you very much again for inviting me today. And as mentioned, I will need to leave very soon, but I have a colleague who will stay for the entire webinar. Thank you very much. Okay, thank you very much, Guillaume. That's an interesting and very enlightening presentation. I hope that all of us have more clear insight to the index measurement. We also get constructive input for Indonesia from Pak Guillaume, and we hope that we can move forward, of course. And you also mentioned about the advantage and the advantages of your methodology, especially. So, Guillaume, I understand that you won't be able to be in a webinar any longer, and you have to leave anytime soon. But Finn will join us for the entire event, so that Finn could help answer if there are questions from audience in the Q&A session. Again, thank you very much, Pak Guillaume. Hopefully, we will meet again in other occasion, and have a great day. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Guillaume sudah menyampaikan beberapa hal ya, jadi termasuk finding-nya, kemudian juga beberapa hal terkait impact dari COVID ya terhadap SDGs dan juga mengenai metodologinya sendiri. Memang ini ada persoalan di sini, nanti juga Pak Kecup mungkin bisa berbicara mengenai hal ini, ada time lag ya. Jadi timeline dari metode yang digunakan memang masih menggunakan data-data yang lama gitu. Kemudian juga beliau menyampaikan kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai tentunya dalam SDGs. Jadi ada juga yang sudah mengalami kemajuan, ada yang stagnan dan lain sebagainya. Dan beliau menyampaikan juga bahwa SDGs dilakukan dalam kondisi COVID seperti sekarang. Juga pentingnya localize dari SDGs ya, itu yang disampaikan beliau. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai pada sesi berikutnya ya, yaitu pembahasan dari tema kita hari ini, Indonesia dalam peringkat SDG Index 2020 dunia dan bagaimana merencanakan aksi selanjutnya. Jadi tadi Pak Guillaume juga sudah menyampaikan pentingnya data untuk monitoring dan juga evaluasi kinerja, terutama timeline data yang pas gitu ya. Jadi kalau bisa sih datanya juga yang terbaru gitu. Nah, kita masih punya isu juga dalam hal ini. SDG Report 2020 termasuk dalam hal pengukuran indeks tentunya. Jadi di sana
kita lihat ada beberapa data goals yang masih kosong misalnya. Dan nanti kita bisa diskusikan dengan Pak Kecuk ya, bagaimana penggalian data dari selain sumber dari BPS juga gitu. Itu bagaimana sebetulnya. Jadi yang paling kompeten dalam hal ini tentu Pak Kecuk selaku Ketua Badan Pusat Statistik. Terima kasih sudah hadir Pak. Jadi Bapak bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan report dari SDSN ini. Dan mungkin ada 10 menit bisa dialokasikan untuk Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh peserta webinar. Selamat siang, tentunya pertama-tama saya mendoakan supaya Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali, siang ini saya diundang sebagai penanggap di dalam webinar yang sangat penting ini. Di dalam kesempatan ini saya akan sampaikan 2 poin. Yang pertama adalah komentar saya mengenai Global SDGs Index 2020 yang baru saja dirilis oleh SDSN. Kemudian yang kedua, nanti saya akan menjawab pertanyaan Bu Susi, bagaimana Indonesia berupaya memenuhi data guna mengukur pencapaian SDGs. Saya mulai dari yang pertama. Tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Pak Kilom mengenai Global SDGs Index. Jadi saya sudah baca komplit mengenai laporannya tahun 2020. Ada beberapa dalam kita 102 sampai dengan 101, kayaknya enggak juga. Negara unik, jadi dengan ranking tipis itu bukan berarti kenaikan. Meskipun saya setuju dengan Bu Winnie tadi bahwa ranking sebetulnya nggak penting-penting banget. Tetapi kalau kita lihat dari chapter 4 di laporan itu setidaknya ada 2 hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian. Yang pertama, data yang digunakan di dalam Global SDGs Index ini sudah banyak yang outnya timeliness. Saya ambil contoh, misalnya data mengenai stunting. Data stunting yang dimasukkan di dalam Global Index ini adalah posisi tahun 2013. Kalau keterlambatannya hanya setahun, mungkin saya masih bisa terima. Ini adalah tahun 2000. Tahun 2019, 2018 itu Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan BPS sudah menerbitkan angka tersebut. Kemudian mengenai life expectancy misalnya, di sana masih tahun 2016. Padahal IPM kita ada yang 2019. Jadi kalau kita identifikasi setidaknya ada 14 SDGs indikator yang agak out of date. Karena itu saya sarankan kepada SDSN mungkin perlu diupdate lagi, dan dengan senang hati Indonesia akan mengirim datanya ke SDSN setiap kali diperlukan. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, perlu disadari bahwa SDGs di Indonesia itu sangat unik. Nanti saya jelaskan bahwa indikator SDGs yang diterbitkan di Indonesia jauh lebih komplit dibandingkan di global. Karena kita ingin localize SDGs-nya. Jadi banyak sekali indikator SDG, tetapi yang dimasukkan di Global SDGs Index ini baru beberapa. Ini bisa dipahami karena SDSN ingin membandingkan SDGs Index antar negara, sehingga variabelnya tentunya harus seragam. Tetapi ketika indikator lainnya tidak di-capture, jadi menurut saya Global SDGs Index ini belum menangkap secara utuh progres dari SDGs di Indonesia. Itu mungkin catatan mengenai Global SDGs. Kemudian bagaimana data SDGs itu dikumpulkan di Indonesia? Jadi dengan di-lead oleh Bappenas, di sana ada Sekretariat SDGs, BPS bekerjasama dengan KL-KL lain, Bappenas dan sebagainya, dan juga teman-teman universitas, berupaya memetakan indikator-indikator SDGs yang penting bagi Indonesia.
Ini kita match dengan RPJMN, kita match dengan prioritas nasional, dan di sana ada 319 indikator, lumayan banyak, di mana BPS bertanggung jawab 97 indikator. Sedangkan 39 indikatornya itu adalah kerjasama. Jadi kalau dilihat alurnya ada dua, bahwa data untuk SDGs bisa diambil dari BPS, mayoritas, bisa diambil dari KL. Ketika dari BPS, ada baik itu dari survei maupun dari sensus, ada data-data yang sudah available, baik di level nasional maupun provinsi dan juga kabupaten. Tetapi masih banyak juga indikator di level kabupaten yang belum tersedia. Untuk itu BPS dan Bappenas akan menggunakan yang namanya small area estimation. Jadi kita nggak menambah sampel, tapi akan menggunakan supaya patennya itu tersedia. Ketika nggak tersedia, kita akan menggunakan survei yang ada, menginterpretasikan, mau nggak mau kita harus melakukan new survey yang tentunya budgetnya akan lebih besar. Saya ambil contoh misalnya ketersediaan untuk data yang sekarang ini belum ada. Jadi ketika datanya belum ada, kita sisipkan misalnya saja tambahan survei untuk Susenas. Jadi di sana indikator 211 misalnya, ketika kita berbicara tentang prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, itu kita titipkan ke Susenas modul konsumsi. Untuk prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan, atau yang biasa disebut Food Insecurity Experience Scale, kita menambah 8 pertanyaan ke Susenas. Jadi dengan menyisipkan pertanyaan kepada survei yang ada, kita yang diperlukan di dalam SDGs. Ketika itu nggak bisa dilakukan, kita melakukan survei baru, misalnya survei yang kita lakukan bersama Kementerian Kesehatan adalah mengenai water quality survey. Kita ingin melihat kualitas air minum yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia itu seberapa aman. Itu sudah kita lakukan pada tahun 2017 untuk daerah Yogyakarta, tetapi pada tahun 2020 nanti akan seluruh provinsi. Kemudian tahun depan BPS juga akan melakukan yang namanya AGRIS, jadi survei Agricultural Integrated Survey. Di sana nanti untuk mendapatkan indikator misalnya 231, 232, 241, dan 5A1. BPS juga menggunakan big data untuk memperoleh data SDGs, misalnya untuk data produksi pertanian, kita menggunakan satelit yang kita peroleh dari LAPAN. BPS bekerja sama dengan 6 institusi menggunakan satelit, tetapi kita juga mendatangi lapangan dengan menggunakan mobile phone. Kemudian untuk tingkat mobilitas penduduk, kita menggunakan mobile phone data, baik untuk tourism maupun nanti untuk pembentukan metropolitan statistik area. Kembali ini kita bekerjasama dengan Bappenas. Jadi intinya berbagai effort ini kita lakukan supaya data SDGs-nya terpenuhi. Untuk data SDGs ini tidak hanya dari BPS tetapi juga dari KL. Jadi dari KL misalnya data yang sudah available adalah data mengenai pengeluaran untuk layanan pokok sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Itu kita ambil dari Kementerian Keuangan. Jumlah korban karena dampak bencana kita ambil dari BNPB. Prevalensi malnutrisi kita ambil dari Kementerian Kesehatan. Tentunya berbagai indikator ini kita sudah duduk bareng dengan mereka dan harus memenuhi quality assurance framework di mana ada 6 dimensi yang digunakan mulai dari relevansi, aksesibilitas, akuransi, dan sebagainya. Jadi intinya sebetulnya sudah ada forum data yang dibentuk oleh secara bersama dengan melibatkan filantropis dan sebagainya. Nah, ketika data itu belum ada di KL, kita berupaya mengefektifkan kebijakan Satu Data Indonesia dengan menggunakan Perpres nomor 39 tahun 2019, di mana di sana ada 4 prinsip, yaitu 1 standar data,
satu metadata, satu kode referensi, dan interoperabilitas. Dan BPS juga memberikan pembinaan statistik sektoral kepada KL maupun Pemda lewat forum data dan kapasitas building-nya lewat tatap muka maupun pelajaran jarak jauh. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa data itu kalau tidak ada data, kita nggak punya informasi. Kalau nggak ada informasi, kita nggak mungkin bisa melakukan intervensi. Karena itu pentingnya data tidak perlu didiskusikan lagi, dan untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas, BPS tidak bisa bekerja sendiri, perlu terima edukasi dari masyarakat. Karena kualitas data sangat dipengaruhi oleh jawaban yang jujur dan kita besar, BPS miskin di Indonesia. Kemudian untuk kehidupan kedua ini kemudian akan mengalami kondisi ketimpangan juga melebar dan sebagainya. Kembali di tengah COVID ini peranan data menjadi sangat penting. Mengajak semua teman-teman semua bergandengan tangan, pikiran dan tenaga untuk melawan COVID dan membuat Indonesia